Halo teman-teman, kita lanjutkan lagi membaca tulisan Profesor Salim Said di bukunya Dari Gestapo ke Reformasi, Serangkaian Kesaksian, bab Gestapo dari Daulat ke Pembantaian. Kemarin kita sudah sampai kepada tulisan beliau, tulisan Profesor Salim Said yang berbunyi, lalu siapa sebenarnya yang berada di balik Gestapo? PKI, kata pemerintah Orde Baru, akibat pertentangan internal Angkatan Darat, kata PKI dan ahli dari Cornell University, atau CIA, kata Peter Dale Scott, atau Soeharto, kata Werthim, atau PKI, tentara dan Nekolim, kata Presiden Soekarno. Itu adalah yang ditulis Profesor Salim Said. Kita lanjut ke tulisan alinea berikutnya. Tapi sebelumnya bagi yang belum mendengarkan atau menyimak sesi 4, silahkan lihat dulu di sini ya. Oke, kita lanjut. Aksi pertama Gestapo muncul dalam bentuk penculikan. Sejumlah jenderal diculik dari kediamannya. Oleh karena itu saya ingin memulai diskusi tentang siapa saja yang kira-kira mungkin berdiri di balik Gestapo dengan menyegarkan ingatan kita, menyegarkan ingatan kita semua kepada tradisi daulat, mendaulat dan pendaulatan yang pada zaman revolusi sering muncul dalam bentuk penculikan. Yang paling mencolok tentu saja adalah penculikan Soekarno dan Hatta oleh para pemuda Jakarta menjelang proklamasi 1945. Kedua pemimpin Indonesia itu digiring dengan setengah dipaksa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok, Jawa Barat untuk didaulat mengumumkan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Di kemudian hari juga ada penculikan Perdana Menteri Syahrir di Solo oleh elemen pemuda dan tentara yang anti diplomasi. Dengan penculikan Syahrir diharapkan perundingan dengan Belanda bisa dicegah. Setelah didaulat, kabinet Syahrir malah bubar. Tapi sang Perdana Menteri selamat. Kabinet yang menggantikannya dipimpin oleh Amir Syarifuddin tetap saja menjalankan perundingan dengan restu Soekarno, tentu saja. Syahrir, Soekarno dan Hatta diculik tanpa dianiaya secara fisik. Tapi penculikan Dr. Munarwi, pimpinan barisan Banteng di Solo, berakhir dengan kematian. Hingga kini belum juga terungkap siapa persisnya yang menculik dan bagaimana tewasnya Dr. Muwardi. Tidak jelas apakah memang Dr. Muwardi diculik atau diculik untuk dibunuh atau kematiannya disebabkan oleh sesuatu yang berada di luar rencana. Kasus pendaulatan cukup banyak terjadi pada zaman revolusi, karena pada zaman itu menjadi salah satu modus operandi melakukan perubahan elit atau kebijakan. Dalam organisasi ketentaraan pada awal revolusi, ketika sistem penggantian komandan belum tercipta, daulat-mendaulat sering ditempuh untuk mengganti pimpinan pasukan. Hal demikian dengan menarik dikisahkan oleh Jenderal TNI Abdul Haris Nasution dalam bagian awal memoarnya. Yang ingin saya tekankan sehubungan dengan cerita culik-menyulik tersebut adalah kegiatan culik sebagai modus penting dalam perubahan elit di sebuah zaman ketika aturan main yang utama atau aturan main revolusi. Kegiatan culik adalah modus penting dalam perubahan elit di sebuah zaman ketika aturan main yang ada terutama adalah aturan main revolusi. Tapi apapun namanya dan ceritanya, culik sebagai cara mendaulat rupanya telah mengendap rapi dalam sejarah dan budaya politik Indonesia, terutama bagi generasi yang mengalami revolusi fisik dulu. Dalam pidatonya pada rapat pimpinan ABRI di Pekanbaru pada 1980, misalnya Presiden Soeharto masih berbicara tentang penculikan anggota sebagai
cara mencegah terjadinya kesepakatan MPR jika muncul usaha mengubah Undang-Undang Dasar 45. Presiden Soekarno yang makin kewalahan menghadapi Angkatan Darat yang terus menolak Nasakom dan tidak serius melakukan konfrontasi dan makin sibuk mengatur barisan kaum anti komunis, mendorong sang presiden tiba pada kesimpulan untuk tidak punya pilihan lain kecuali mengganti Panglima Angkatan Darat Letjen Yani. Penggantian pimpinan Angkatan Darat dengan damai telah Soekarno lakukan pada Nasution pada tahun 1965. Tidak ada ketegangan yang terjadi ketika Nasution digantikan Yani waktu itu. Pergantian pimpinan Angkatan Darat terjadi setelah sebelumnya pada 1960 Nasution dengan dukungan para perwira senior menolak melepaskan jabatan Kasat. Pada 1962 dengan janji diangkat sebagai Panglima ABRI, Nasution berhasil dibujuk menyerahkan jabatan Kasat kepada Ahmad Yani. Namun kemudian menurut Soekarno, para pimpinan angkatan lain tidak siap berada di bawah pimpinan seorang jenderal Angkatan Darat. Soekarno memperlihatkan bukti dengan menunjuk surat Omar Dhani dan menyebut Angkatan Udara tidak bersedia berada di bawah seorang jenderal Angkatan Darat. Nasution yang merasa terkecoh itu akhirnya harus puas hanya menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata KSAB tanpa garis komando ke pasukan. Sejak saat itu berakhirlah karir panjang Nasution sebagai komandan yang mengendalikan pasukan. Tidak terlalu sulit ditebak, surat Omar Dhani dibuat atas petunjuk Soekarno. Sebagai rangkaian dari usaha menguasai militer, Soekarno menciptakan Komando Operasi Tertinggi (KOTI) pada 1963 dengan dirinya sebagai Panglima Besar. KOTI sebenarnya adalah kelanjutan dari KOTI Pembebasan Irian Barat, KOTI Pemirbar yang dibentuk pada Januari 1962. Setelah soal Irian Barat selesai dan konfrontasi terhadap Malaysia menjadi kesibukan baru, KOTI urusan Irian Barat bertransformasi menjadi KOTI urusan konfrontasi dengan Malaysia. Lewat KOTI versi terakhir tersebut, Soekarno praktis telah menjadi Panglima ABRI yang memimpin tentara dengan dibantu oleh seorang wakil Panglima Besar dan seorang kepala staf. Panglima besarnya adalah Jenderal Nasution dan kepala stafnya adalah Ahmad Yani. 4 deputi, intelijen, operasi, pengerahan tenaga, logistik, dan politik sosial ekonomi. Perlu diingat bahwa deputi intelijen adalah Dr. Subandrio yang waktu itu mendapat pangkat kehormatan sebagai Laksamana Udara. Dari posisi itulah Subandrio kemudian menjadi Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI). Dengan KOTI versi konfrontasi Malaysia tersebut, istana secara otomatis telah menjadi Mabes ABRI. Jauh sebelum di kemudian hari pada 1969, Soeharto mengintegrasikan tentara dan membangun Mabes ABRI yang kini berkantor di Cilangkap, Jakarta Timur. Pada 1965, kondisi politik domestik, regional, dan internasional makin mendidih. Keengganan Angkatan Darat melaksanakan perintah konfrontasi, kesibukan mereka melindungi musuh-musuh PKI, dan mengganjal agenda nasakomisasi di mata pemimpin besar revolusi. Tersisa hanya ada satu jalan untuk menyingkirkan Jenderal Yani dan para pembantunya. Jalan itu adalah daulat dalam bentuk penculikan ala Rengas Dengklok atau ala penculikan Syahrir di Solo. Artinya diculik untuk didaulat, melepaskan posisi pimpinan Angkatan Darat. Cara melengsarkan Nasution 3 tahun sebelumnya tidak bisa dipakai lagi oleh Soekarno. Dari titik inilah kita sebaiknya mengerti keputusan Soekarno sebagaimana dikisahkan oleh Kolonel KKO Bambang Wijanarko dalam buku The
Devius Dalang menggantikan Yani dengan cara daulat. Menurut penuturan Wijanarko, pada 4 Agustus 1965 Presiden Soekarno memanggil komandan pengawalnya Letnan Kolonel Untung untuk menerima perintah melaksanakan rencana sang presiden. Saya sangat sadar kesaksian Bambang Wijanarko, ajudan senior yang melekat pada Soekarno itu. Saya sangat sadar kesaksian Bambang Wijanarko disangsikan oleh sejumlah orang, terutama para pengikut dan pembela Soekarno. Tapi saya juga yakin Kolonel KKO Bambang Wijanarko adalah dan para integratornya bukanlah orang-orang yang kreatif dan canggih serta terampil mengarang cerita berbau detektif yang berkisah tentang seorang presiden merancang penculikan pimpinan tentaranya dengan menggunakan pengawal pribadi sang presiden sendiri. Dengan kata lain, dengan meletakkan pada konteks dan situasi politik masa itu, saya melihat bahwa kebenaran dalam kesaksian Kolonel Bambang tersebut. Lagi pula kesaksian itu diberikan setelah Soekarno meninggal pada Juni 1970. Hasil integrasi tim pemeriksa pusat Perpu atas diri Bambang itu secara resmi tidak pernah diumumkan, tidak pernah dipakai untuk menuduh Soekarno terlibat Gestapo. Bahkan sama sekali tidak pernah dipergunakan di pengadilan. Kita tahu mengenai adanya dokumen itu setelah bocor atau sengaja dibocorkan ke luar negeri dan diterbitkan di negeri Belanda. Sumber-sumber yang dekat dengan Soeharto dan Nasution pada hari-hari pertama pasca Gestapo yakin bahwa sejak Untung ditangkap dalam pelariannya, Soeharto, Nasution, dan orang-orang di sekitar mereka sebenarnya sudah mencium keterlibatan Soekarno dalam Gestapo. Salah satu sumber kecurigaan adalah desaan Untung kepada para penangkapnya untuk menghadapkan dirinya langsung kepada Soekarno, tidak ke Kostrad. Cerita mengenai ini waktu itu tidak begitu mendapatkan publikasi di dalam negeri, tapi dilaporkan oleh John Hughes, wartawan The Christian Science Monitor, dalam korannya yang terbit di Boston, Amerika Serikat. Soal tertangkapnya Untung ditulis kembali dalam buku John Hughes, Indonesia Upheaval 1967. Saya kalau bahasa Inggris agak tidak bisa baca, wong bahasa Indonesia aja juga terkadang sulit baca. Udah, kita lanjutkan lagi aja. Sehubungan dengan ini juga menarik mendengar kesaksian Patnaik yang diceritakan kepada sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI AB Lapian di Hotel Oberoi Bali pada 31 Januari 1993. Sri Biju Patnaik adalah seorang pilot dari India yang pernah diutus Perdana Menteri Nehru ke Yogyakarta pada zaman revolusi dengan menerobos blokade Belanda. Patnaik berada di Yogyakarta ketika Megawati lahir. Waktu itu Yogyakarta dilanda angin ribut dan Soekarno bertanya kepada Patnaik bahasa Sanskerta buat fenomena alam tersebut. Mega, kata Patnaik. Maka bayi perempuan Soekarno yang kelak menjadi presiden kelima Republik Indonesia itu diberi nama Megawati oleh ayahandanya. Patnaik adalah sahabat banyak pembesar Indonesia sejak zaman revolusi. Terakhir kali pilot Patnaik jumpa Bung Karno adalah pada 30 September 1965 tengah malam di Istana Merdeka. Pulang Soekarno dari memberi pidato di Istora Senayan hanya beberapa jam sebelum Gestapo bergerak. Setelah pembicaraan penting mengenai konflik India-Pakistan selesai dengan janji Soekarno setelah pembicaraan penting mengenai konflik India-Pakistan selesai dengan janji Soekarno tidak akan membantu Pakistan menyerang India. Patnaik diminta oleh Soekarno agar meninggalkan Jakarta sebelum subuh. Sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang, kata Soekarno. Pertanyaannya, kenapa dan buat apa lapangan terbang Kemayoran ditutup oleh Soekarno setelah subuh esok harinya? Alenia yang baru masih di sekitar terlibat tidaknya Soekarno.
Jenderal Yoga Sugomo, Kepala Intel Kostrad pada saat Gestapo, adalah perwira yang pagi hari 1 Oktober yang meyakinkan Pangkostrat Soeharto bahwa PKI dibalik Gestapo. Indikator Yoga sebagaimana yang diceritakan dalam buku memori Jenderal Yoga adalah Kolonel Untung yang dikenalnya secara pribadi ketika bertugas di Sumatera Barat dalam operasi penumpasan PRRI. Menurut Yoga bahwa semasa di Jawa Tengah, Untung sudah dikenal sebagai perwira beraliran kiri. Dengan siaran radio yang menyebut nama Untung sebagai pimpinan Gestapo, Yoga tidak ragu lagi ini pekerjaan PKI. Pertanyaan Soeharto selanjutnya pada taklimat di Kostrad waktu itu, apakah kira-kira Presiden Soekarno terlibat dalam gerakan tersebut? Jawab Yoga dengan yakin, iya, Kepala Intel Kostrad itu. Kita ulangi lagi. Mendengar siaran radio yang menyebut Untung sebagai pimpinan Gestapo, Yoga tidak ragu lagi ini pekerjaan PKI. Pertanyaan selanjutnya pada taklimat di Kostrad itu, apakah kira-kira Presiden Soekarno terlibat dalam gerakan tersebut? Jawab Yoga dengan yakin, ya. Berpegang pada keyakinan Pangat Ahmad Yani bahwa PKI tidak akan berani melawan Angkatan Darat karena Presiden ada di belakang Angkatan Darat. Dengan demikian, PKI baru akan berani bergerak kalau Presiden berada di belakang mereka. Laporan John Hughes dan kesaksian Pat Naik makin memperkuat kecurigaan bahwa paling sedikit Soekarno tahu Gestapo akan melakukan operasi. Dalam laporan pengemban Super Semar kepada MPRS pada 1 Februari 1967, Soeharto antara lain menyampaikan, kepada Presiden Soekarno dirasakan perlu diminta pertanggungjawaban baik dalam rangka ketatanegaraan maupun pidana. Tidak dijelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan pidana oleh Soeharto. Apakah itu berarti Soeharto mempunyai bukti keterlibatan Soekarno dalam Gestapo? Lalu tindakan apa yang harus dilakukan terhadap pemimpin besar revolusi tersebut? Disitulah kabarnya untuk pertama kalinya setelah Gestapo terjadi perbedaan antara Jenderal Nasution dan Maijen Soeharto. Nasution ingin Soekarno diadili, sementara Soeharto bertekad menyelesaikannya secara politis, bukan hukum. Kalkulasi Soeharto, pengaruh Presiden Soekarno dalam ABRI dan masyarakat waktu itu masih sangat kuat. Kalau Soekarno diadili, perang saudara hampir pasti bakal sulit dihindari. Untuk tujuan itulah pengadilan atas diri Untung diarahkan agar tidak mengungkap keterlibatan Soekarno, kata seorang pensiunan Hakim Mahmilhub kepada saya sekian tahun silam. Sementara itu, menjelang Gestapo konon memang beredar cerita yang menyebut Yani akan dicopot dari posisi Pangat dan didudukkan pada tempat yang lebih tinggi, tapi tanpa kontrol terhadap tentara. Trik seperti ini, seperti kita ketahui, telah dilakukan Soekarno kepada Nasution sebelumnya. Untuk Jenderal Yani, kabarnya Soekarno merencanakan menciptakan jabatan Wakil Perdana Menteri Waperdam 4 di samping 3 Waperdam yang sudah ada. Tidak pernah diperoleh informasi mengapa rencana itu tidak terlaksana. Apakah Yani dengan dukungan para jenderal senior Angkatan Darat menolak ditendang ke atas? Mungkinkah karena penolakan itu Soekarno tidak punya pilihan lain kecuali melakukan pergantian dengan cara daulat? Yang kita tahu, menurut rencana pada 1 Oktober Jumat pagi, Yani diagendakan menghadap Presiden. Kepada seorang stafnya, Yani konon sudah bercerita bahwa mungkin di istana dia akan diminta Soekarno untuk melepas jabatannya Panglima sebagai Panglima Angkatan Darat. Apakah Yani akan menerima atau menolak perintah Soekarno tersebut? Tidak tersedia informasi mengenai itu. Untuk diketahui,
Nasution dengan dukungan para perwira senior Angkatan Darat menolak tawaran Soekarno menjadi Menteri Pertahanan pada 1960 jika syaratnya adalah melepas jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, sekarang tentang Untung. Mengingat bahwa Komandan Pengawal Presiden ini sudah lama berada di dalam pembinaan Sam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI, rencana daulat Gubahan Soekarno tersebut tentu saja mudah bocor menjadi rencana daulat Gubahan Soekarno itu tentu saja mudah bocor menjadi tentara binaan Biro Khusus PKI sebenarnya bukan pengalaman baru bagi Untung. Menurut Soeharto, Untung sudah dekat dengan PKI sejak sebelum bertugas di Resimen Solo pada 1950. Soeharto yang komandan Resimen Solo tahu bahwa Untung jauh sebelum dibina Sam merupakan perwira binaan Alimin, tokoh senior PKI. Dan kalau benar bahwa Sam juga agen tentara, maka bisa dibayangkan dinamika macam apa yang dihasilkan oleh bocornya rencana Soekarno ke PKI yang mungkin juga ke berbagai jaringan dinas rahasia asing. Kita ulangi lagi. Dan kalau benar bahwa Sam juga agen tentara dan juga mungkin agen intel asing, maka bisa dibayangkan dinamika macam apa yang dihasilkan oleh bocornya rencana Soekarno ke PKI dan mungkin ke berbagai jaringan dinas rahasia asing. Kita lanjutkan lagi. Setelah membaca hampir semua proses Mahmilhub, analisis sejumlah pakar serta sejumlah buku catatan pengalaman para pelaku, saya hampir yakin bahwa pengertian Soekarno dan Soeharto, demikian juga Kolonel Latif, Brigjen Suparjo, Untung, DN Aidit dan juga Umar Dhani mengenai penculikan semua sama. Yang direncanakan bukan pembantaian seperti yang kemudian terjadi, melainkan penculikan untuk pendaulatan. Jika kesimpulan saya ini benar, maka masuk akal kalau Soeharto mengetahui tapi membiarkan gerakan daulat tersebut. Alasan Soeharto, kegiatan yang digagas Soekarno dan dilaksanakan oleh Untung tersebut adalah keputusan dan tindakan politik yang tidak bisa dihalangi olehnya. Lagi pula, perintah Soekarno itu juga tidak merugikan Panglima Kostrad tersebut. Harus diingat, seandainya pun Soeharto berkeputusan mencegah Gestapo, Kostrad waktu itu tidak punya pasukan tetap seperti sekarang ini. Yani dan para pembantunya di markas besar Angkatan Darat akan diculik untuk dihadapkan kepada Soekarno. Mungkin dengan tuduhan tidak loyal menjalankan kebijakan Panglima tertinggi, terutama dalam soal konfrontasi dengan Malaysia dan pembangkangan terhadap Nasakom dan penolakannya pada rencana pembentukan Angkatan Kelima. Lebih kurang begitulah mungkin skenario Soekarno. Dengan cara dan alasan itu, Jenderal Yani akan didaulat untuk selanjutnya digantikan oleh jenderal pilihan Soekarno. Itulah menurut dugaan saya yang paling mungkin ada di kepala Soekarno waktu itu. Itu pula yang kemungkinan besar disampaikan Untung kepada teman-teman berkomplotnya, Sam, Kolonel Latif, dan Brigjen Suparjo. Dan itu juga yang kemungkinan besar disampaikan Latif kepada Soeharto di Rumah Sakit Gatot-Subroto beberapa jam sebelum operasi dimulai. Saya hampir yakin DN Aidit juga mengerti Gestapo sebagai hanya pendaulatan atas pimpinan Angkatan Darat. Aidit dan PKI pasti berharap pimpinan Angkatan Darat pasca Yani akan lebih mudah diatur oleh Soekarno. Dengan cara itu pula diharapkan Angkatan Darat akan mendukung gagasan Nasakom dan lebih bersahabat kepada PKI, seperti sikap Angkatan Udara di bawah Umar Dhani. Inilah yang saya yakini
Penjelasannya mengapa Aidit memerintahkan ke para biro khususnya Sam Kamaruzaman membantu perwira berpikiran maju yang telah lama mereka bina ini. Pada tingkat ini, pertanyaan yang maha penting adalah bagaimana rencana pendaulatan yang digagas Soekarno dan didukung biro khusus PKI itu kemudian berubah menjadi pesta pembantaian para jenderal. Tuh. Kita lanjutkan. Tentang Soeharto, Jenderal Nasution punya komentar menarik. Soeharto bukan komunis, tapi sejak di Yogyakarta dulu adalah seorang oportunis, kata Nasution kepada saya pada November 1984, tidak berapa lama sebelum jatuh sakit menjelang akhir hidupnya, yang juga merupakan pertemuan terakhir saya dengan jenderal besar tersebut. Penegasan bahwa Soeharto hanya seorang oportunis diulanginya sekali lagi. Sebagai jenderal paling senior di lapangan dalam jajaran Angkatan Darat, kesempatan Soeharto menduduki posisi puncak angkatannya bakal terbuka setelah Yani tersingkir. Psikologi inilah yang menurut dugaan saya akan dimanfaatkan Kolonel Latif ketika menemui Soeharto di Rumah Sakit Gatot Subroto beberapa jam sebelum operasi penculikan dimulai. Tentang pertemuan dengan Soeharto malam itu, dalam pembelaan dirinya di depan Mahkamah Tinggi Militer Mahmilti yang mengadilinya di Bandung pada Mei 1978, Kolonel Latif menjelaskan, saya pada malam itu di samping memang menengok putra Anda yang sedang terkena musibah sekaligus untuk melaporkan akan adanya gerakan pada esok paginya untuk menggagalkan rencana kudeta dari Dewan Jenderal di mana beliau sudah tahu sebelumnya. Memang saya berpendapat bahwa satu-satunya adalah beliau yang saya anggap loyal terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno dan saya kenal semenjak di Yogyakarta. Siapa sebenarnya Jenderal Soeharto itu? Saya mempercayai kepemimpinan beliau seandainya berhasil menggagalkan usaha KOP Dewan Jenderal. Begitulah yang saya mempercayai kepemimpinan beliau seandainya berhasil menggagalkan usaha KOP Dewan Jenderal. Beliaulah yang terpilih sebagai tampuk pimpinan sebagai pembantu setiap presiden. Dari cerita Latif di depan Mahmilti itu bisa diduga bahwa yang mereka para pelaku makar itu harapkan dari pertemuan sang kolonel dengan Soeharto bukan bantuan untuk operasi malam itu, melainkan pengertian dan sikap lunak setelah operasi Gestapo berhasil menggagalkan kudeta Dewan Jenderal. Latif dan teman-temannya pastilah tahu adanya ketidakserasian antara Soeharto dan Yani. Dan karena itu mereka berharap Soeharto sebagai pangat pengganti Yani nantinya tidak akan bereaksi keras kepada Gestapo sebagai kegiatan pendaulatan. Tentang sikap Soeharto malam itu masih ada dua hal lagi yang harus dipertimbangkan. Dari percakapan singkatnya dengan Latif, hampir bisa dipastikan Soeharto tidak tahu bahwa di balik Gestapo ada biro khusus PKI yang berperan penting. Kedua, mengingat terbatasnya waktu pertemuan Latif dan Soeharto, kemungkinan besar Panglima Kostrad itu bahkan tidak punya informasi mengenai nama-nama pemimpin gerakan yang memudahkan baginya menduga siapa saja yang sebenarnya berdiri di balik gerakan malam itu. Yang dilaporkan Kolonel Latif menurut pengakuannya hanyalah bahwa mereka para perwira angkatan darat akan bertindak menyelamatkan Soekarno. Bukankah beberapa hari sebelumnya Latif sudah melaporkan kepada Soeharto mengenai adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta? Dari informasi Latif, Soeharto tahu dirinya tidak dipandang sebagai anggota Dewan Jenderal, jadi aman.
kalau pasti aman, bahkan ada kemungkinan mendapatkan jabatan lebih tinggi, buat apa repot-repot di tengah malam? Buat apa repot-repot di tengah malam? Gitu loh maksudnya. Di kemudian hari memang muncul pertanyaan mengenai 2 batalion masing-masing dari Jawa Tengah 454 dan Jawa Timur 530 yang dipakai Gestapo. Kedua batalion itu didatangkan Soeharto atau Majen TNI Pranoto Rekso Samudro sebagai asisten personil Menpangat untuk parade peringatan Hari Angkatan Bersenjata. Kedua batalion itu diperintahkan datang dengan membawa perlengkapan siap tempur. Sementara batalion 328 Kujang Siliwangi dari Jawa Barat mendapatkan perintah yang berbeda. Apakah ini bisa ditafsirkan sebagai bantuan tidak langsung kepada Gestapo? Lalu siapa yang memberikan, Soeharto atau Pranoto? Mengenai soal ini perlu diketahui bahwa Majen TNI Pranoto adalah asisten personalia Pangat yang merekrut Untung dari Kodam Diponegoro dan memasukkannya ke resimen Cakabirawa, pengawal presiden. Waktu itu sebenarnya Presiden Soekarno menginginkan Mayor Infanteri LB Murdani, tapi karena Beni menolak, masalah Untung. Kedua perwira menang itu memang sama-sama pemegang bintang sakti sebagai ganjaran dari keberanian mereka di Palagan Irian Barat. Yang jelas malam itu Soeharto tercatat tidak memainkan peran apa-apa dalam operasi Gestapo, kecuali berdiam diri dan pulang tidur setelah mendapat laporan dari Kolonel Latif. Dan seperti juga para perwira dan petinggi operasi Gestapo, Pangkostrat jelas tidak membayangkan kegiatan penculikan tersebut akan berakhir sebagai pembantian para jenderal pimpinan Angkatan Darat. Nah, ketika para jenderal ternyata bukan cuma diculik tapi malah dibantai, maka sebagai orang Jawa, Soeharto langsung saja mengamalkan filsafat leluhurnya, tego lorone ora tego patine. Maksudnya, sampai hati melihat teman-teman jenderal didaulat tapi tidak rela menerima kematian mereka. Sampai hati melihat Yani disingkirkan tapi tidak tega melihat Yani dibantai. Bisa diduga bahwa pada saat yang sama Soeharto tentu saja sangat marah kepada Latif karena merasa telah dibohongi oleh kolonel mantan anak buahnya itu.